Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadan dengan NPM 2014191031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Arachnida dari kelompok 5. Saya tidak sendiri dalam pengerjaan ini. Saya dibantu teman-teman saya yang bernama Ainun Komariah dengan NPM 19 15 10 70 10 30 dan Najma Fadia Rahmadina dengan NPM 20 54 19 1004 dan juga Sherly Nurjana 20 14 19 10 18. Dan yang terakhir yaitu Dinda Putri Asyah 20 dengan NPM 20 14 19 10 46. Tahap pertama yaitu informasi umum, kemudian ada juga contoh spesies, kelebihan kekurangan spesies, dan yang terakhir pengendalian spesies. Informasi umum, Arachnida merupakan kelas binatang invertebrata arthropoda yang termasuk ke dalam subfilum Chelicerta. Istilah Arachnida berasal dari bahasa Yunani, yaitu arachne, binatang yang termasuk ke dalam kelas Arachnida seperti laba-laba, kalajengking, juga katonggeng. Nama kelas Arachnida berasal dari kata arachne yang bisa diartikan laba-laba. Bagian meliputi kalajengking, laba-laba, dan tungau. Ciri-ciri tubuh Arachnida terdiri atas cephalothorax dan abdomen, yaitu perut. Memiliki 4 pasang kaki pada bagian cephalothorax. Pada bagian abdomen tidak memiliki kaki, memiliki 2 pasang alat mulut. Alat pernapasan berupa paru-paru buku dan jenis kelamin terpisah, serta pembuahan yang secara internal. Struktur tubuh Arachnida terbagi atas kepala, dada atau cephalothorax, dan badan belakang abdomen. Selang cephalothorax dan abdomen terdapat bagian sempit seperti pinggang yang disebut pedicel. Pada bagian kepala dada terdapat 4 pasang kaki. Juga terdapat 2 alat mulut, yaitu alat sengat chelicera, kelisera, dan alat cepit, yaitu pedipalpus. Contoh spesies. Satu adalah laba-laba. Laba-laba merupakan jenis hewan yang berbuku-buku. Pada tubuh laba-laba memiliki 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap, tidak memiliki mulut pengunyah, serta memiliki jaring perekat. Laba-laba memangsa serangga dan hewan-hewan kecil lainnya, atau disebut juga jenis karnivora. Laba-laba juga terkadang bersifat kanibal. Jika tidak menemukan mangsa lain, mangsa utama laba-laba adalah serangga. Laba-laba memiliki bisa yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Bisa
bisa tersebut disuntikan ke dalam tubuh mangsanya dengan kedua taringnya. Klasifikasi laba-laba. Kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae, famili Araneidae, genus Araneus, spesies Araneus diadematus. Spesies Arachnida. Tungau merah atau dalam bahasa ilmiahnya Tetrachicus bimaculatus. Tungau merah yang merupakan famili Tyrannicidae terdiri dari 2 spesies, yaitu Tetranychus urticae dan Tetranychus cinnamarius. Tubuh tungau dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu Gnathosoma dan Diosoma. Gnathosoma mencakup bagian mulut dan Idiosoma mencakup sisa tubuh yang sejajar dengan kepala, dada dan perut serangga. Tungau merah betina memiliki tubuh berbentuk elips dengan panjang 0,4 mm dan memiliki 12 pasang duri di punggungnya. Perkembangan tungau agak berbeda. Perkembangan tungau agak berbeda antara jenis dengan siklus hidup terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Klasifikasi tungau merah. Kingdom Animalia, filium Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina, famili Tetrachicidae, genus Tetrachicus, spesies Tetrachicus bimaculatus. Spesies Arachnida selanjutnya adalah kalajengking. Kalajengking mempunyai bentuk tubuh memanjang dan ekor melengkung tersegmentasi. Di ujung ekor terdapat sengat beracun. Hewan ini juga memiliki sepasang capit dan tubuh bagian depan. Pada tubuh bagian depan, bentuk dari hewan bercapit ini cukup berbeda antara jantan dan betina. Jantan mempunyai tubuh yang lebih ramping dan ekor lebih panjang dibandingkan betina. Klasifikasi kalajengking. Kingdom Animalia, filium Arthropoda, subfilium Chelicerata, kelas Arachnida, subkelas Dromopoda, ordo Scorpiones. Ada pula kekurangan dan kelebihan spesies laba-laba atau bahasa ilmiahnya Aranae. Kelebihannya adalah laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama atau disebut juga predator, terutama terdapat serangga, sehingga menjadi laba-laba sebagai salah satu agen biologi yang sangat potensial dalam mengendalikan hama, serangga, dan ekosistem pertanian. Makanan laba-laba antara lain adalah alat, belalang, kutu daun, ulat gerayak,
kupu-kupu, wereng, dan lain-lain. Kekurangan tungau merah. Tungau merah merupakan hama penting pada sejumlah tanaman berkebun, hortikultura maupun pertanian, karena sering menyebabkan kerusakan atau kematian pada tanaman inangnya. Tanaman inangnya antara lain pepaya, karet, tomat, jarak dadap, ubi kayu, dan lain-lain. Kalajengking. Kelebihan kalajengking umumnya adalah predator generalis bagi berbagai serangga dan binatang kecil lainnya. Mangsa kalajengking salah satu di antaranya adalah serangga seperti jangkrik, belalang, kecoa, dan sebagainya. Sehingga keberadaan kalajengking membantu mengontrol populasi binatang pengganggu. Selain itu, racun kalajengking bisa digunakan dan diolah sebagai bahan dasar pestisida alami. Bahkan pestisida ini telah lebih ramah lingkungan dan lebih efektif membunuh hama. Pengendalian spesies. Pengendalian hama tungau merah dapat dilakukan dalam beberapa teknik, yaitu 1. Mengendalikan secara biologi. 2. Mengendalikan kultur teknis. 3. Pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara biologi meliputi pengendalian secara biologi dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami dari tungau tersebut. Musuh alami atau predator akan membatasi populasi tungau merah. Selain itu, pengendalian biologi dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida nabati, dengan ekstrak biji nabati, dengan ekstrak biji mimba. Pengendalian biologi sebagai pemangsa atau predator famili Cecinaeidae, Nelidae, dan Verania sp. Pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik sederhana yang dilakukan oleh manusia seperti memetik daun-daun yang terserang untuk membuang telur-telur tungau dewasa dan melakukan sanitasi kebun dan eradikasi gulma yang menjadi inang tungau merah. Pengendalian kultur teknis. Pengendalian dengan kultur teknis merupakan pengendalian dengan sistem budidaya tanaman. Pada pengendalian kultur teknis dapat dilakukan dengan penanaman varietas tahan dengan menggunakan tanaman perangkap. Penggunaan tanaman perangkap seperti ubi kayu dan ubi jarak. Pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk mengendalikan populasi hama. Pengendalian dapat dilakukan apabila pengendalian lainnya tidak berjalan efektif dan sampai pada tahap yang merugikan secara ekonomis. Pengendalian secara kimia harus dilakukan secara bijak oleh petani dengan memperhatikan prinsip 6T, yaitu tepat mutu, tepat jenis, tepat cara,
tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu dengan tujuan mempertimbangkan dampak negatif untuk lingkungan dan manusia. Pengendalian hama tungau merah dapat dilakukan dengan aplikasi arakarisida, yaitu acetamipirid dinobuton 300 gram per 1, propargit 570 gram, karbon sulfat 211 gram, dan amitraz 200 gram. Daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.